kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra, masih membahas fenomena politik aliran. Saya ke Pak Adi ya, bagaimana dengan daerah-daerah lain begitu ya? Karena ini dampaknya misalnya ke Jawa Barat lah, Ridwan Kamil begitu. Ini tampaknya politik aliran juga menguat dampak dari Pilkada DKI. Kalau politik aliran di banyak tempat saya kira tidak akan mempan, Mbak ya. Kalaupun toh di Jawa Barat sekalipun, paling yang mempan adalah soal partai-partai pengusung Ahok. Meski tidak signifikan, kita bisa cek di Pilkada Banten. Kekalahan Rano Karno itu bukan melulu soal efek negatif Ahok di Jakarta, tapi itu murni kesalahan strategi yang dimainkan oleh teman-teman Rano Karno dan lain-lain. Membaca peta politik di Banten. Memang ada sentimen agama, efek negatif dari Ahok, tapi tidak terlalu signifikan. Ini hasil analisa saya dan teman-teman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kira di Jawa Barat misalnya, Ridwan Kamil juga hati-hati, karena kita tahu di Jawa Barat ini adalah di mana Islam terakhir itu diturunkan, destinasi terakhir Islam, bahwa sentimen agama akan juga cukup menguat pada sosok Ridwan Kamil. Ini menjadi ancang-ancang, tapi melihat performa Pak Ridwan Kamil, sepertinya isu agama juga tidak akan dominan. Ya, benarkah seperti itu nih Pak Hamka? Karena kalau kita analisa Pak Adi tadi katanya isu agama tidak terlalu kuat, tetapi kalau kita baca di medsos betapa banyak juga yang sudah membuli Ridwan Kamil gara-gara ya, gini Mbak Rahma, kenapa dia dibully? Calon baru satu, yang lain mau ada calon. Biasa itu. Kalau orang yang udah mau nyalon kan dibully siapa aja, itu udah. Tapi bahan buliannya ini bahan bulik berdasarkan apa? Makanya saya bilang bahwa mari kita mengakhiri isu seperti ini. Tapi upaya untuk mengakhirinya tentu saja tidak mungkin atas kemauan kita sendiri, harus masyarakat juga diberi pendidikan politik. Tapi kalau isu ini diisukan terus-menerus, maka mau tidak mau ada dampaknya meskipun minim. Jawa Barat saya kira kita juga perlu hati-hati apa dampak dari isu agama ini. Jangan kita mengatakan bahwa sama sekali tidak ada, pasti ada, cuma sejauh mana besarnya isu itu berpengaruh itu belum kita lihat, ya kan. Tapi yang saya selalu khawatirkan kalau isu ini dibawa ke daerah Indonesia wilayah timur, karena Indonesia wilayah timur itu isu etnisnya sangat besar. Kita bisa melihat etnis di Ambon, etnis di perbedaan etnis di Kalimantan dan sebagainya. Kalau isu ini dibawa ke sana, maka isu ini menyatu dengan isu etnis, maka akan terulang tragedi nasional kita seperti tahun 99 dan 98 itu. Jadi saya minta supaya mari kita meredam isu antara bahwa Ahok itu kalah karena non muslim, Anies menang karena muslim. Biarlah memang kenyataan mungkin seperti itu, tapi mari kita akhiri gagasan-gagasan seperti itu, sebab kalau ini berlanjut terus nanti akan menular efek dominonya ke daerah-daerah lain. Ya, ini bagaimana ke daerah lain, karena kan Pak Munibia dianggap Jakarta itu katakan barometer begitu bagi daerah-daerah lain. Kalau menurut Anda, apakah ini menular ke daerah? Karena masih aja tuh kekhawatiran yang nanti akan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, bentrok fisik antara Muslim di Maluku atau di Ambon. Kemudian bahkan ada yang lebih jauh lagi mengkhawatirkan Indonesia seperti Suriah katanya begitu. Nampaknya kekhawatiran itu cukup beralasan. Karena kenyataannya fenomena penggunaan agama, radikalisme keagamaan menguat. Itu bisa diperkuat hasil riset dari Lakib, kemudian Wahid Institute, Setara Institute, sebagainya itu. Ya, tapi itu kan survei ya, bukan tidak bisa dikatakan potret. Tetapi mengingat bahwa berdasarkan survei yang juga menggunakan sampel-sampel yang memadai bagi saya, apa yang berlangsung di Jakarta ini menjadi modal untuk dilanjutkan. Apalagi kemudian terkait bahwa ini politik aliran bangkit kembali di Pilgub DKI ini, dan dunia politik memang pada dasarnya adalah mendapatkan apa yang diinginkan. Maka melihat cesplengnya penggunaan isu ini, saya pikir Pilgub DKI akan pindah ke, saya tidak tahu bagaimana menghentikannya, karena ini kenyataannya tingkat pemimpinannya sudah ingin mengakhiri, tetapi kalau menghentikan ini mungkin berawal dari PKS juga nih, karena PKS seringkali dikatakan termasuk kalau perkara semua orang ingin menang pasti ya. PDI juga mungkin ingin menang juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. PKS juga pengen menang juga. PKS dengan Gerindra sekutu gitu kan, pengen juga menang. Itu sudah biasa dalam politik. Nah, maka persaingan sehat secara demokratis ini jangan kita coba kita arahkan kemana-mana, kita jangan tuding kemana-mana, kita jangan belah kemana-mana. Ini persaingan biasa-biasa dalam berdemokrasi. Kita mencari suara kemana, celungan sini, itu teknisnya partai masing-masing, saya kira ya.
Nih yang Jadi sah-sah saja ketika saja. PKS sebagai partai kepada pemilik Islam. suara kita cari suara sah-sah saja dalam Tapi berdemokrasi. kekhawatiran Pak Hamka Hak ini akan terjadi gesekan jika kemudian Ternyata dari nggak ada gesekan Ahok. tuh. Di Jakarta nggak ada gesekan. Yang diisukan kemarin gesekan sangat luar biasa. Ternyata nggak ada. Di Jakarta tidak ada gesekan karena tidak ada etnis yang dominan. Jadi di Jakarta Sehingga yang dulu di sini diisukan, murni isu agama, tidak ada isu Mbak, etnis. diisukan semua akan terjadi gesekan. Misalnya 411 akan terjadi chaos. Nggak, maksudnya ini mengkhawatirkan jika 212 akan terjadi chaos. Ternyata nggak ada. Orang non-muslim mau nikahan ke gereja diantarin kok. Atau yang dituduh FPI-nya ekstrim radikal diantarin. Saya pikir itu memang ada case yang tidak Ya. bisa kita masukkan. Ya. Tapi mungkin saya tertarik sebetulnya. Kalau ingin menghentikan penggunaan isu agama sebagai imbas dari Pilgub DKI ini gampang menurut saya. Asal ini Prof. Ya. Asal mau, PKS mau, kemudian PDI mau, Gerindra mau, koalisikan 3 partai ini berhenti penggunaan isu untuk Pilgub. Wong PKS ini partai Islam kok ya, kan wajar saja menggunakan isu agama ini Pak. Ya itulah yang Masa kemudian. mau partai nasionalis berubah kan? Enggak, saya pikir sekarang itu koalisi itu udah sangat pragmatis, tidak berbasis ideologi. Iya, Kita betul. bisa lihat seperti itu. Maksud saya, Mbak Rahma, kalau kita ingin menghentikan apa yang begitu kisruh di Jakarta penggunaan isu agama ini, saya berharap ada terjadi koalisi antara PDIP dengan PKI dan Gerindra untuk menghentikan isu agama. Sudah sepakat Itu di Jakarta, mungkin. Mas. Dulu sudah sepakat, termasuk PDI Jakarta sudah sepakat. Ketua PKS Jakarta sudah sepakat, ketua PDI Jakarta dipecat gara-gara sepakat. Sepakat kita satu usungan. Tadinya PDI yang lari. PDI dan kawan-kawan yang lari. Kami konsisten. Tidak mendukung Ahok. Karena udah ada nyanyian dari kader PDIP harus bawah tidak akan memilih Ahok. Tapi ini mungkin tidak Pak Adi bahwa kemudian Tapi sedikit ya. Iya, silakan. Itu sebenarnya bukan lari, Pak. Termasuk boleh Jangan, bikin sebenarnya karena begini. tidak memilih Ahok, dia kan udah dari awal dinyatakan. Baik, Kalau silakan, memilih ya. Ahok, saya mengundurkan diri dari PDIP. Ini kami Dibuktikan sama partai dia. kami Politik sebenarnya. itu seni bagi saya, Ya. Pak. Mungkin saat itu terjadi seperti itu penolakan, tidak maunya PDIP. Tetapi bagi saya, Coba kalau Risma kemarin diusung, kami bersama PDIP. Jadi bukan masalah ideologi, masalah calonnya nggak suka Ya, gitu kan ya Pak ya. Coba Anda bayangin begini. ya. Baik, silakan. Kalau Bagi bilang kami anti PDI Perjuangan. sebentar, Mas. Kalau GNPF MUI anti PDI, saya kira juga enggak. Kenapa dia datangin Risma? Minta Risma ke Jakarta. Berhadapan dengan Ahok. Siapa yang datang? Coba Bakhtiar Nasir dan kawan-kawan datang ke sana. Lapor ke PKS. Tadinya Risma mau bersedia. Saya nggak tahu kenapa belakangan dia tidak bersedia. Kata teman saya, Profesor Rendawan, kalau Risma bersedia, Pak Arifizal, kita pilkada dana Baik. selesai. Jadi masalahnya ini Pak Hamka masalah persona Ahoknya ini bukan nggak suka masalah ideologi, agama, partai dan lain-lain. Jadi masalahnya begini. Risma didatangin sama FPI kok. Dari Iya, iya. partai Diajak ke kami, Jakarta. dari partai kami ada semacam prinsip kesetiaan. Karena FPI yang datang. sebenarnya Ahok itu bukan kader PDI Perjuangan. Lapor sama Yang kader PDI Perjuangan itu hanya Jarot. Jadi kami ingin ada regenerasi selanjutnya setelah Ahok ini terus terang naik Jarot. Sama dengan mengapa Risma kita tidak bawa ke Jakarta? Karena kita persiapkan untuk kedepannya, bukan mungkin tahun ini atau tahun berikutnya di Jawa Timur. Jadi ada semacam regenerasi yang begitu berlangsung secara normal. Jangan kita paksakan seolah-olah serakah hanya 1 tahun 2 bulan baru 4 bulan menjabat wali kota Surabaya mau gubernur Jakarta, itu kan kurang elok dari segi politik yang beretika. Jadi wali kota bisa kok jadi gubernur Jakarta, jadi gubernur Jakarta itu sudah 2 tahun. presiden. Itu sudah apa logika itu yang sudah 2 tahun, Pak. Itu sudah 2 tahun. Tidak Tapi bisa ini kan dibandingkan dengan Risma ini baru berapa bulan? Baik, Ya baik, kan? kita harus break dulu ya. dalam Kita- politik kan bisa saja terjadi. Kita Baru berapa lanjutkan bulan kan? pemirsa setelah Jadi pesan-pesan nggak berikut enak ini. seperti itu.